Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fitri Andini dengan NIM 24030171089 dari kelas PM 2024C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi elips. Oke, baik, langsung saja. Definisi elips yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berperbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu disebut fokus, dan terhadap garis tertentu atau disebut dengan direktriks tetap, yaitu sama dengan E. Nah, E ini adalah eksentrisitas, di mana E ini kurang dari 1. Nah, E di sini yaitu perbandingan jarak titik-titik ke fokus per jarak titik-titik ke direktris, di mana E itu kurang dari 1. Nah, di sini terdapat fokus yaitu F, dan di sini yaitu titik pada elips yang disimbolkan L, dan ini adalah garis direktris atau D. Nah, di sini adalah titik yang berada di direktris disimbolkan dengan L aksen. Nah, L aksen ini adalah jarak L ke direktris D. Nah, jika L ini ada pada elips, maka LF atau jarak L ke titik fokus per L aksen atau jarak L ke direktris D itu sama dengan E, di mana E itu kurang dari 1. Nah, kemudian istilah-istilah pada elips. Yang pertama, F1 dan F2 ini adalah fokus. Kemudian D1 ini dan D2 ini adalah direktris. Nah, jika titik P ini pada elips, maka P ke F1 itu adalah jarak P ke titik fokus per jarak P ke D1 sama dengan P ke F2 per jarak P ke D2 itu sama dengan E, di mana E-nya itu kurang dari 1. Kemudian V1, V2, dan T1, T2 ini merupakan puncak elips. Nah, selanjutnya yaitu O. O ini adalah pusat elips. Nah, O ke V1 itu sama dengan O ke V2. Nah, ini atau sama dengan A. Kemudian O ke T1 dan O ke sama dengan O T2 itu sama dengan B. Kemudian O ke F1 sama dengan O F2 itu sama dengan C. Kemudian garis V1, V2 dan T1, T2 itu merupakan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus itu adalah sumbu panjang. Nah, sumbu yang memuat fokus ini adalah V1 dan V2. Nah, ini disebut sumbu panjang. Kemudian sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut sumbu pendek. Nah, yang tidak memuat fokus itu adalah T1, sumbu T1 dan T2. Nah, V1 dan V2 ini 2A karena A itu kan tadi titik pusat ke V1. Nah, berarti kalau dari V2 ke V1 itu maka 2A. Begitu pula di T1 dan T2 itu sama dengan 2B. Kemudian tali busur yang melalui fokus itu disebut tali busur fokus. Nah, yang melalui fokus ini ada tali busur AB, ini melalui fokus
satu, kemudian CD ini tali busur yang melalui F2. Nah, tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut latus rectum. Nah, yang melalui sumbu panjang itu dua-duanya melalui sumbu panjang nah ini mohon maaf, dua-duanya itu tegak lurus dengan sumbu panjang. Kemudian ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips dengan fokus disebut jari-jari fokus. Nah, kemudian persamaan umum elips. Nah, misalkan diketahui pusat elips ini yaitu alfa, beta dengan sumbu panjang terletak pada sumbu X dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Nah, fokus atau F1 ini A plus C, maaf, F1 ini alfa plus C, beta, dan F2 yaitu alfa min C, beta. Kemudian T1 ini alfa, beta plus B, dan T2 alfa, beta plus alfa, beta min B. Nah, untuk V1 dan V2-nya yaitu alfa plus A, B, dan V2-nya yaitu alfa min A, beta. Nah, untuk mencari persamaan umum, kita mencari persamaan direktris terlebih dahulu, di mana bisa dicari melalui titik pusat yaitu P ke F1 itu sama dengan C, kemudian P ke V1 itu sama dengan A, di mana A itu lebih besar dari C. Nah, kita mencari menggunakan definisi elips, yaitu V1 dikali F1 per V1 dikali dengan D itu sama dengan E, di mana kita mendapatkan A dikurangi C per PD dikurangi dengan A sama dengan E. Kemudian kita kalikan silang, kita mendapatkan persamaan A min C sama dengan E dikalikan PD min A. Nah, sama dengan cara sebelumnya, namun kita ganti dengan V2. Di mana V2 ini nantinya itu A plus C. Nah, kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu persamaan 2 yaitu A plus C sama dengan E dikali dengan PD plus A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E kali PD. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, maka hasilnya A sama dengan E kali PD. Kemudian kita pindah ruas yang E ini, kita mendapatkan hasil PD sama dengan A per E. Nah, kemudian persamaan 1 dan 2 ini kita kurangkan, maka diperoleh 2C sama dengan 2EA. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan 2, hasilnya itu C sama dengan EA. Nah, jadi persamaan direktrisi 1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Kemudian kita mencari hubungan antara A, B, dan E. Di mana T1 F1 itu per T1 ke T alfa. Nah, ini tuh sama dengan titik ke fokus dan titik ke direktris. Nah, kita bisa tuliskan T1 ini
T1, T aksen ini yaitu, PD itu sama dengan E. Nah, kita kalikan itu mendapat hasil yaitu T1 F1 itu sama dengan E kali PD. Nah, PD ini kita ganti dengan, tadi kita sudah mencari yaitu A plus E. Nah, itu sama dengan A. Kemudian, nah, PT ini kita mencari PT. Nah, kita bisa lihat di sini PT ini membentuk, segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggambarkan di sini tuh T1, di sini P, di sini F1. Nah, ini, A, di sini C, dan di sini B. Nah, kita bisa mencari P P PT1 ini dengan menggunakan, teorema Pythagoras. Nah, PT kuadrat ini bisa dicari dari T1 F1 kuadrat dikurangi dengan P F1 kuadrat, atau kita bisa tuliskan dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, kita masukkan C ini, C tadi ketemu E A, jadi kita bisa tulis B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Nah, kita bisa tulis seperti ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali dengan 1 min E kuadrat. Nah, kemudian kita mencari persamaan umum elips. Nah, misalkan titik K itu XK, YK pada elips dan F1 itu alfa plus C, beta dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksen ini yaitu adalah alfa plus AE, YK. Nah, kita bisa mencari dengan rumus jarak dua titik, di mana, nah ini perbandingannya dulu, yaitu F1K per K aksen sama dengan E. Kita bisa mencari dengan rumus jarak dua titik, yaitu F1K sama dengan K aksen. Nah, ini kita bisa tuliskan ini adalah XK dikurangi X F1 plus YK min Y F1. Begitu pula dengan yang ini, kita bisa tuliskan dengan XK dikurangi dengan XK aksen kuadrat plus YK min YK aksen kuadrat kan. Oh ya, ini dua-duanya memakai akar. Nah, kita bisa hitung, kita bisa menghilangkan akarnya dengan cara memangkatkan atau mengkuadratkan kedua ruas kanan dan kiri. Ini menjadi SK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat. Ini E-nya juga jangan lupa dikuadratkan.
dikalikan dengan XK min alfa min AE dikuadratkan. Nah, YK ini hilang. Karena YK kurang YK itu 0. Kemudian kita kuadratkan yang ini di sisi kiri. Kita kuadratkan mendapatkan hasil seperti ini di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanan. Kita juga kuadratkan, kemudian kita mendapatkan hasil yaitu, nah, jika kita sudah mendapatkan hasil 1 min E kuadrat dikali dengan SK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E, ini kita bagi kedua ruas dengan A kuadrat kali 1 min E. Nah, hasilnya yaitu ini XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K itu sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K itu dijalankan, maka diperoleh persamaan umumnya yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktris J2-nya dan fokus 2 akan diperoleh sama, yaitu X min A kuadrat plus A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian jadi persamaan umum elips dengan pusat P alfa, beta itu dan sumbu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B itu kita sebut elips horizontal. Sedangkan dengan rumus yang saya sudah paparkan tadi, kemudian yang A itu kurang dari B itu adalah elips vertikal dengan rumus yang sama. Nah, itu kan tadi pusatnya alfa, beta. Kemudian jika pusat elipsnya itu 0,0 dan A itu lebih besar dari B, maka persamaan umumnya itu X kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, disebut elips horizontal. Kemudian jika A kurang dari B itu persamaannya sama, tetapi elipsnya itu vertikal. Malah gak, aku ganti word. Nah, kemudian persamaan garis singgung elips. Nah, yang pertama yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M, Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elipsnya ini X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah pusat tadi ya, pusat 0,0. Nah, absis dipotong antara garis dan elips diperoleh dari kita masukkan Y ini ke dalam persamaan elips. Nah, jadinya itu seperti ini, kita masukkan ke sini. Kemudian kita hitung dan menemukan persamaan yang pertama yaitu ini. Kemudian karena garis Y sama dengan MX plus P akan menyinggung elips dengan pusat 0,0,
maka titik potong harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari ini persamaan 1 itu 0. Jadi D-nya itu D-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini itu simbolkan dengan A, ini B, ini C. Kemudian kita cari diskriminannya. Nah, diskriminan itu harus sama dengan 0. Kita masukkan ini dengan rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC min 4AC itu harus sama dengan 0. Kita masukkan persamaan satu ini ke dalam diskriminan. Ya, kita menemukan hasilnya yaitu P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips dengan persamaan ini atau pusatnya itu 0,0 dengan gradien M itu yaitu Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama pula diperoleh persamaan garis singgung elips. Nah, tadi kan pusatnya 0,0, ini pusatnya alfa, beta dengan persamaan seperti ini. Nah, maka dengan gradien M, nah maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, yang kedua yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, kita akan mencari persamaan titik singgungnya itu T X1 Y1. Nah, misalkan persamaan elipsnya ini kita memakai pusat 0,0 dan P-nya itu X2 Y2 merupakan. Nah, P ini adalah suatu titik pada elips atau titik sembarang pada elips. Nah, suatu titik pada elips maka berlaku X2 kuadrat ini plus Y kuadrat. Nah, X2 kuadrat plus A kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita bisa kali silang dan menemukan persamaan 2 yaitu B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kemudian titik T ini juga berada pada elips yaitu X1 Y1, maka sama seperti tadi berlaku X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kita bisa tulis persamaannya seperti ini. Ini ada persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini diperoleh, nah persamaan 2 dan 3 ini 2 itu sama dengan 3, maka diperoleh seperti ini. Kita kelompokkan B dengan B dengan B, ya B dengan B dan A dengan A, maka diperoleh minus B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kita operasikan maka mendapatkan persamaan 4 yaitu min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali dengan Y1 plus Y2 itu sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 itu adalah persamaan 4. Kemudian persamaan garis PT. Jadi kan titik-titik, sekarang persamaan garis PT. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini yaitu mencari persamaan garis yaitu Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 kali dengan X min X1 itu adalah persamaan kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini
diperoleh. Nah, kita tinggal, memasukkan saja persamaan 4 ke persamaan 5, diperoleh seperti itu. Nah, jika P ini mendekati T sedemikian hingga P ini berimpit dengan T, nah maka X1 itu sama dengan X2 dan Y2 itu sama dengan Y1. Maka, nah dari sini ya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Karena P itu berimpit dengan T. Kemudian kita bisa operasikan dan mendapatkan hasil X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Ini adalah persamaan 7. Nah, karena persamaan elifnya itu ini, maka persamaan 7-nya persamaan elifnya ini pusat 0,0 itu maka persamaan 7 itu menjadi X1X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips melalui persamaan dengan pusat 0,0 ini dengan titik singgung T X1, Y1 adalah ini. Nah, kemudian untuk elips dengan persamaan ini yaitu dengan pusat alfa, beta, persamaan ini, persamaan garis singgung dengan titik singgung sama yaitu X1, Y1 itu adalah seperti berikut. Seperti ini yaitu X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yang terakhir yaitu persamaan garis singgung elips melalui titik di luar elips. Nah, melalui titik di luar itu ada titik T ini, X0, Y0. Misalkan persamaan elipsnya itu ini, persamaan elips dengan pusat 0,0 dan titik A ini adalah suatu titik singgung yaitu X aksen, Y aksen. Nah, persamaan garis singgung di A ini X alfa kali X per A kuadrat plus Y aksen kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A itu pada elips ya, diingat, maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan 8. Nah, karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 8 ini dan 9 ini dapat dicari ini X aksen dan Y aksen sehingga memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.